Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, akan menjelaskan cara-cara dan tahapan membuat program input data dalam aplikasi Visual Studio dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elvira Jahrotul Aina, Dinatus Salma, Faizal Aditya, dan Dini Nurul Insani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ITP atau pengenalan pemrograman. Untuk itu, mari kita simak tahapan-tahapannya. Karena yang kita gunakan untuk membuat suatu proyek adalah aplikasi Visual Studio, maka tahap pertama kita harus memiliki aplikasi Visual Studio. Lalu, setelah itu, buka aplikasi Visual Studio. Nah, setelah itu, ada beberapa pilihan. Kita pilih pilihan Create a New Project di sebelah kanan. Setelah kita klik, akan muncul beberapa pilihan lagi. Di sebelah kiri atas, kita pastikan bahasa yang digunakan adalah Visual Basic. Lalu, pada pilihan di kanan, kita pilih Windows from App. Lalu, klik Next. Akan muncul project name. Kita isi dengan project yang ingin kita buat. Sebagai contoh, project kelompok 3. Dan tentukan location atau lokasi nanti project tersebut disimpan. Play Solution, kita beri checklist agar program dapat disimpan pada lokasi yang sama. Kita klik Next. Kita pastikan framework-nya 6.0. Lalu akan terlihat jendela desain. Di sini, yang pertama kita lihat adalah Home. Maka, kita klik, lalu ke jendela properti. Dari Home tersebut, ada di sebelah kanan. Kita cari pilihan teks, dan kita ganti menjadi nama project yang kita inginkan. Ke jendela desain dan mengklik pilihan toolbox di sebelah kiri. Alat yang kita gunakan adalah label. Kita cari label. Kita pasang di sini 4 label dan kita beri nama. Cara memberi nama label adalah dengan mengklik sekali label tersebut, maka akan muncul properti di sebelah kanan. Kita cari teks. Yang pertama akan kita beri nama name. Label kedua, kita ganti properti teksnya dengan tulisan 2,4 mile swim. Yang ketiga, kita ganti dengan 112 mile bicycle. Dan yang terakhir, 26,22 mile run. Setelah itu, masukkan text box sebanyak 4 buah. Untuk setiap text box-nya, kita ganti properties name-nya. Kita buka jendela properties. Untuk text box 1, kita ubah namanya menjadi text name. Text box 2, kita ubah properties name-nya menjadi text mile swim. Untuk text box 3, kita ubah properties name-nya menjadi text mile bicycle. Untuk text box 4, kita ubah properties name-nya menjadi text mile run. Langkah selanjutnya kita masukkan button. Button yang kita butuhkan yaitu sebanyak 4 button. Kita cari button di jendela toolbox. Lalu kita berikan
Name untuk button yang pertama menjadi btn entry. Lalu kita ubah property text-nya menjadi entry. Selanjutnya, button yang kedua kita ubah name-nya menjadi btn view. Dan kita ubah property text-nya menjadi view. Button yang ketiga kita ubah name-nya menjadi btn lowest time. Kita ubah property text-nya menjadi lowest time. Button yang keempat, kita ubah name-nya menjadi btn save. Lalu kita ubah property text-nya menjadi save. Selanjutnya kita ke toolbox, masukkan list box, kita atur ukurannya setelah itu. Ubah properties nama menjadi list view. Kita masukkan text box, kita ubah properties name-nya menjadi txt winner, kemudian kita cari ke properties, klik multilane, kita ubah menjadi true, setelah itu kita atur text box. Setelah selesai membuat desain dari project yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah membuat perintah atau coding. Yang pertama yang akan kita coding adalah button entry. Maka di sini kita klik 2 kali button entry, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam pengkodingan, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu perintah apa saja yang akan kita buat. Jadi, di bawah public class, kita deklarasikan terlebih dahulu. Dengan menuliskan dim name kontestan dalam kurung 99 s string. Lalu dim swim 99 di dalam kurung s double. Lalu dim bicycle di dalam kurung 99 s double. Lalu dim run dalam kurung 99 s double. Angka 99 ini akan berguna untuk menunjukkan seberapa banyak variabel yang kita masukkan. Lalu dilanjutkan dengan dim counter as integer dan dim a as integer. Lalu pada pengkodingan button entry ini, kita gunakan if. Maka pengkodingannya adalah seperti ini. Swim dalam kurung counter sama dengan txt.text. Lalu bicycle di dalam kurung counter sama dengan txt bicycle.text. Di bawahnya run buka kurung counter tutup kurung sama dengan txt run.text. Counter ini akan menyimpan seluruh nilai pada sistem array. Lalu kita lanjut kepada pengkodingan if swim di dalam kurung counter kurang dari 40 then. Di bawahnya message box.show di dalam kurung petik 2 the value is invalid. Please re-enter the time. Lalu kita tambahkan exit sub. Lalu tulis ending. If selanjutnya adalah if bicycle di dalam kurung counter kurang dari 260 then. Di bawahnya sama, kita tuliskan message box.show di dalam kurung petik 2 the value is invalid. Please re-enter the time.
Tak lupa kita bubuhkan exit sub dan end if. If selanjutnya yaitu if run dalam kurung counter kurang dari 125 zen. Message box.show di bawahnya buka kurung petik 2 the value is invalid. Please re-enter the time. Lalu kita bubuhkan exit sub dan end if. Di bawahnya kita tambahkan name kontestan dalam kurung counter sama dengan txt_name.text. Lalu swim dalam kurung counter sama dengan txt_swim.text. Lalu bicycle di dalam kurung counter sama dengan txt_bicycle.text. Lalu run dalam kurung counter sama dengan txt_run.text. Dan yang terakhir adalah counter sama dengan counter plus 1, end sub. Yang kedua, kita buat coding di button view. STView.item.clear buka tutup kurung for A sama dengan 0 to counter negatif 1 lstview.items.add dalam kurung name kontestan dalam kurung A dan petik sama dengan dan petik swim sama dengan dan swim dalam kurung A dan petik bicycle sama dengan dan bicycle dalam kurung A dan petik run sama dengan dan run dalam kurung A tutup kurung. Yang ketiga, kita buat coding di button lowest score. Kita bikin deklarasi variabel dim name index as integer, kemudian dim lowest score swim name as string, ya. Kemudian dim winner swim as double. Winner swim sama dengan dalam kurung 0. For A sama dengan 0 to counter min 1. Kita tambahkan if swim dalam kurung A kurang dari winner swim then dan winner swim sama dengan swim dalam kurung A. Name index sama dengan A. Score swim name sama dengan name kontestan dalam kurung name index. Dim lowest score bicycle name as string. Kemudian dim winner bicycle as double. Ada kemudian winner bicycle sama dengan 0. For A sama dengan 0 to counter min 1. If bicycle dalam kurung A kurang dari winner bicycle, enter. Winner bicycle sama dengan bicycle dalam kurung A. Dim lowest score winner run as double. Winner run kita tulis lagi sama dengan run sama dengan 0. Kemudian masuk for A sama dengan 0 to counter min 1. If run dalam kurung A kurang dari winner run, kita enter. Winner run sama dengan run dalam kurung A. Name index sama dengan A. And if next, maka lowest score run name, jadi nama pemenangnya untuk kategori berlari sama dengan name kontestan dalam kurung name index. Nah, di sini kita mau nampilin
hasil yang tadi kita buat coding, kita masukin ke txt_winner.text. Rumusnya yaitu sama dengan petik, kita tulis swim sama dengan kita tambahkan tanda impression score swim name, maka di sini nanti muncul nama pemenang berenang, swim ya, dan kita kasih tanda petik. Nah, petik di sini seperti kayak untuk fungsinya untuk spasi. Kemudian dan lagi winner swim. Nah, winner swim ini isinya total waktu terendah. Nah, dan FBCRLF. FBCRLF ini seperti enter ya sifatnya, fungsinya. Dan lagi sama bicycle sama dengan dan lowest score bicycle name dan petik spasi dan winner bicycle dan FBCRLF dan petik run sama dengan dan lowest score run name dan petik lagi spasi dan winner run dan akhirnya tutup. Yang keempat, kita buat coding di button save. Button save ini akan berguna untuk menyimpan data yang telah kita input di array. Maka codingnya adalah sebagai berikut. Dim my water as stream water. Dim dialog as save file dialog. Dim select as bold. Dim file name as string. Dialog sama dengan new save file dialog tutup kurung. Select sama dengan dialog not show dialog. If select sama dengan truth hand. File name sama dengan dialog dot file name. My water sama dengan file dot crew text dalam kurung file name. My water dot water line dalam kurung text winner dot text. My water dot close tutup kurung. Selanjutnya kita akan membuat dokumentasi project kelompok 3. Yang pertama kita bikin object definition sheet. Ya, kita bikin dulu semua tabelnya yang kita butuhkan. Kita isi kolom yang pertama, baris pertama itu object referensi. Kemudian kolom kedua object type, kolom ketiga property, kolom keempat value, kolom kelima event prosedur. Kolom yang keenam kita ubah object text box-nya property name menjadi value-nya text name. Selanjutnya object list box kita ubah property name menjadi value lst view. Yang selanjutnya adalah paste code atau menuliskan kembali coding yang telah kita buat. Maka di sini tinggal kita copy paste coding yang tadi berada pada project yang kita buat.
Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah dengan mencantumkan desain atau physical design. Caranya adalah kita buka aplikasi SnapTools atau tangkapan layar, lalu kita mengcapture desain yang telah kita buat. Dan yang terakhir adalah dengan membuat test plan atau testing atau ngecek project yang telah kita buat seperti berikut. Baik, terima kasih kepada seluruh teman dan sahabat yang telah menyimak dan mungkin ikut mempraktikkan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Haza, wallahu yar'ana wa yafadhuna, walhamdulillahirabbil alamin.